Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1577 kembali, 2. Di masa lalu, konflik antara aliansi gelap dan terang dan istana kerajaan Yuan Agung cukup intens. Namun, sekarang kedua belah pihak memiliki minat yang sama, mereka menjadi bersatu. Raja Chen dari Wu tidak berdiri pada upacara. Dia duduk dan berkata, saya tidak akan bertele-tele. Pernahkah Anda memikirkan apa yang telah saya bicarakan dengan Anda sebelumnya? Petik 2. Jika Anda menginginkan Zhao Hongfu, Anda harus meminta pendapatnya, kata Zhang Bie. Tanya dia, sebagai pemimpin aliansi dari aliansi gelap dan terang, apakah Anda perlu bertanya padanya? Raja Chen dari Wu bertanya dengan nada meremehkan. Zhao Hongfu adalah rune master dari Evil Sky Pavilion, dan kultivasinya tidak rendah. Saya tidak bisa menyuruhnya melakukan apapun, kata Zhang Bie. Raja Chen dari Wu berkata, Pavilion Langit Jahat bukan lagi Pavilion Langit Jahat di masa lalu. Secara alami, saya masih menghormati Nona Zhao. Namun, apakah Anda tahu mengapa Zhao Hongfu tinggal di aliansi gelap dan terang? Zhang Bie melambaikan tangannya dan berkata, ini jelas bukan untuk kekuatan aliansi gelap dan terang. Selain itu, sayalah yang mengundang Nona Zhao ke sini dengan keramahan yang luar biasa. Petik 2. Oke, kalau begitu kita bisa bertanya lagi padanya, kata Raja Chen dari Wu sambil tersenyum. Zhang Bie melambaikan tangannya, memerintahkan bawahannya untuk membawa Zhao Hongfu. Tak lama kemudian, Zhang Bie membawa Zhao Hongfu ke aula utama. Ketika Zhao Hongfu melihat keduanya, dia duduk dan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang diinginkan pemimpin aliansi dari saya? Raja Chen dari Wu ingin mengundangmu untuk bekerja di istana kerajaan Yuan besar. Saat ini, 9 domain berinteraksi satu sama lain, dan kami memiliki kekurangan bagian rahasia. Rune Master sedang diminati sekarang. Petik 2. Raja Chen dari Wu menangkupkan tinjunya pada Zhao Hongfu dan bertanya, Nona Zhao, saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkannya. Jangan khawatir. Ketika Anda tiba di istana, Yang Mulia pasti akan menunjuk Anda sebagai kepala Rune Master Great Yuan dan membiarkan Anda memimpin Akademi Runik. 3.000 orang akan berada di bawah kendali Anda. Anda juga dapat mengatur kondisi Anda. Petik 2. Zhang Bie mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, itu menyoroti kekotoran aliansi gelap dan terang. Zhao Hongfu bahkan tidak memikirkannya. Dia menepuk sandaran tangan kursinya dan berkata, maaf, saya tidak tertarik. Nona Zhao, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Raja Chen dari Wu bertanya sambil membungkuk. Faktanya, Zhang Bie tidak ingin Zhao Hongfu ada di sekitar. Dia seperti kentang panas yang didambakan semua orang. Mengingat dia berasal dari Evil Sky Pavilion, banyak orang yang berkuasa mengincarnya. Oleh karena itu, dia berkata, Nona Zhao, Raja Chen dari Wu memiliki niat baik. Saya harus mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan, dan saya harap Anda tidak akan tidak bahagia. Pavilion Langit Jahat telah runtuh. 9 murid telah lama memasuki kekosongan besar. Anda harus serius mempertimbangkan saran Raja Chen. Petik 2. Zhao Hongfu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, apa? Anda berani mempermalukan saya dan memperlakukan saya sebagai komoditas. Petik 2. Ini, Zhang Bie kehilangan kata-kata. Akhirnya, dia berkata, Nona Zhao, harap tenang. Selama waktu ini, apakah aliansi gelap dan terang telah menganiaya Anda? Saat itu, aliansi gelap dan terang memiliki konflik dengan Evil Sky Pavilion, tapi itu semua di masa lalu. Kita harus melihat ke masa depan dan bekerja sama. Masalah terbesar sekarang adalah Zhao Hongfu tidak melakukan apa-apa. Setiap hari hanya membuang-buang waktu. Raja Chen dari Wu berkata, pemimpin aliansi Zhang, Nona Zhao bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kenapa kamu harus mengatakan kata-kata kasar seperti itu? Petik 2. Pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba bergegas ke aula utama dan berkata sambil membungkuk, pemimpin aliansi, Raja Chen dari Wu, Pavilion Langit Jahat ada di sini. Pavilion Langit Jahat. Duo itu bangkit pada saat bersamaan. Meskipun 100 tahun telah berlalu, ketika orang mendengar nama Pavilion Langit Jahat, mereka masih akan bergidik dan rambut mereka akan berdiri. Zhao Hongfu bingung. Pavilion Langit Jahat. Semua orang segera keluar dari aula utama. Mereka melihat kereta terbang yang baru saja mendarat.
Para pembudidaya dari aliansi gelap dan terang tidak tahu mengapa, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Seolah-olah mereka diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat ini, 4 tetua dari Evil Sky Pavilion melangkah maju. Zhao Hongfu berseru kaget, "Tetua." Setelah itu, suara yang bermartabat dan tenang memanggil dari kereta terbang, "Zhao Hongfu." Setelah mendengar suara itu, hati Zhao Hongfu tergerak. Dia sangat akrab dengan suara ini, dia sering mendengarnya dalam mimpinya. Dia selalu memikirkan betapa hebatnya jika Master Pavilion, yang dia duga telah meninggal, kembali. Pavilion langit jahat yang dia rindukan tidak ada lagi. Pada saat ini, Leng Luo bertanya, "Mengapa kamu tidak menghormati Master Pavilion?" Zhang Bie dan Raja Chen dari Wu. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kereta yang terbang dengan tak percaya. Pan Zong mengangkat tirai kereta terbang pada saat ini, memperlihatkan sosok yang dikenalnya. Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat perlahan berjalan keluar. Kemudian, dia berdiri tegak saat dia memandang rendah semua orang. Zhao Hongfu sadar kembali dan segera terbang. Dia berlutut di tanah dan berkata, "Tuan Pavilion, Anda telah kembali." Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia melihat Zhao Hongfu yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan emosinya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Aku datang untuk menjemputmu." Kata-kata ini menyebabkan gelombang perasaan di Zhao Hongfu. Dia selalu membanggakan dirinya karena memiliki mental yang kuat. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menahannya, matanya mulai memerah. Zhang Bie dan Raja Chen dari Wu merasakan tekanan berat di dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Telapak tangan dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa kembali? Zhao Hongfu bangkit dengan penuh semangat dan pindah untuk berdiri di samping keempat tetua. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikan Zhao Hongfu. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Zhang Bie bahkan berharap ada orang lain yang menjadi pemimpin aliansi. Dia panik, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia berjalan menuruni tangga. Mungkin, karena kegugupannya, dia tersandung beberapa langkah terakhir dan hampir jatuh. Setelah itu, dia berkata dengan keras, "Zhang Bie menyapa Tuan Pavilion Lu." Lu Zhou menatap Zhang Bie dan bertanya, "Apakah kamu pemimpin aliansi baru dari aliansi gelap dan terang?" "Ya, benar." Raja Chen dari Wu buru-buru mengikutinya. Dia membungkuk dan berkata, "Chen Tianhao menyapa Pavilion Master Lu." Lu Zhou meliriknya dan berkata tanpa nada, "Raja Chen dari Wu. 100 tahun telah berlalu, aku bahkan tidak ingat seperti apa rupamu." Raja Chen dari Wu berkata, "Ini wajar. Bagaimana Pavilion Master Lu bisa mengingat orang yang tidak berguna seperti saya?" Zhang Bie merasakan pendiriannya yang keras ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak peduli apa, Raja Chen dari Wu berasal dari istana, namun, dia begitu merendahkan dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa Raja Chen dari Wu tidak peduli dengan harga diri atau martabat selama dia bisa bertahan hidup. Lu Zhou memandang Zhao Hongfu dan berseru, "Zhao Hongfu. Ya, bagaimana Anda tinggal di aliansi gelap dan terang selama ini?" Lu Zhou bertanya. Pertanyaan ini terasa seperti jarum emas yang menusuk saraf Zhang Bie dan Raja Chen dari Wu. Duo itu gemetar pada saat bersamaan. Semua orang memandang Zhao Hongfu. Sebelum Zhao Hongfu bisa menjawab, Lu Zhou berkata dengan tenang, "Katakan saja yang sebenarnya. Jika Anda memiliki keluhan, saya akan membalas Anda dan memusnahkan aliansi gelap dan terang." Semua orang dari aliansi gelap dan terang menggigil. Siapa di antara mereka yang belum pernah mendengar tentang Pavilion Langit Jahat? Hanya saja mereka mengira Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat sudah mati. Namun, orang yang berdiri di depan mereka jelas bukan palsu. Bahkan jika dia, siapa yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk mengujinya? Zhao Hongfu berbalik untuk melihat Raja Chen dari Wu dan Zhang Bie sebelum dia menjawab dengan jujur, "Pemimpin aliansi Zhang dan Raja Chen cukup baik padaku. Mereka tidak menganiaya saya." Setelah mendengar itu, Raja Chen dari Wu dan Zhang Bie menghela nafas lega. Rasanya sangat menyenangkan untuk lolos dari rahang kematian. Lu Zhou mengangguk puas sebelum berkata, "Saya ingin membawa Zhao Hongfu pergi. Apakah Anda memiliki keberatan?" Petik 2. Zhang Bie buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak keberatan. Kami tidak keberatan sama sekali."
Nona Zhao berasal dari Evil Sky Pavilion dan teman baik aliansi gelap dan terang kita. Karena teman kita ingin pergi, kita akan mengirimnya pergi. Lu Zhou menoleh ke Raja Chen dari Wu dan bertanya, bagaimana denganmu? Raja Chen dari Wu buru-buru berkata, saya sepenuhnya setuju dengan pemimpin aliansi Zhang. Lu Zhou berkata, baiklah. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Dia berbalik dan memasuki kabin kereta terbang. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. Pan Zong dengan bersemangat menarik tirai. Kemudian, dia menggosok dagunya dengan ekspresi bangga sebelum dia berkata dengan keras, ayo pergi. Leng Luo bertanya, Zhao Hongfu, apakah kamu masih belum datang? Zhao Hongfu sadar kembali. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sedikit gemetar dan buru-buru melompat ke kereta terbang. Setelah semua orang naik, kereta terbang naik ke langit dan terbang menjauh. Itu melewati penghalang dengan mudah seolah-olah penghalang itu hanya gelembung. Saat kereta terbang menghilang dari pandangan, Raja Chen dari Wu, Zhang Bie, dan para pembudidaya dari aliansi gelap dan terang duduk lemas di tanah pada saat yang sama. Bab 1578 Bagaimana kabarmu? Lama setelah kereta terbang itu menghilang, Zhang Bie akhirnya bangkit dan bertanya, mungkinkah dia palsu? Raja Chen dari Wu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin palsu. Bukankah dia sudah mati? Zhang Bie bingung. Jika Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Sepertinya saya tidak punya jawabannya, kata Raja Chen dari Wu. Kemudian, dia menambahkan, Dewan Menara Hitam akan mendapat masalah. Selama 100 tahun terakhir, Dewan Menara Hitam telah berkembang pesat. Mantan Master Menara Hitam, Xiao Yunhe, tidak kembali ke Dewan Menara Hitam. Sebaliknya, dia pergi ke suatu tempat untuk mengejar jalur kultivasi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi semua orang tahu hubungannya dengan Evil Sky Pavilion. Di Dewan Menara Hitam, Xia Zhengrong sedang berkultivasi dalam pelatihan ketika suara gugup terdengar. Tuan Menara, kereta terbang Pavilion Langit Jahat ada di sini. Prasasti 3000 dao di Menara Hitam telah dihancurkan oleh Lu Zhou hanya dengan satu gerakan. Trauma psikologis dari kejadian itu masih belum hilang. Namun, Xia Zhengrong tetap tenang. Dia berkata tanpa nada, aku tidak akan melihat mereka. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Mengapa? Xia Zhengrong mengerutkan kening. Mereka sudah memasuki penghalang. Xia Zhengrong melintas dan tiba di luar ruang pelatihan hanya dalam sedetik. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bawahannya yang gemetaran. Ikuti aku untuk melihatnya. Dipahami. Xia Zhengrong dan anak buahnya terbang keluar dan melihat ke atas. Kereta terbang telah menembus penghalang dengan mudah. 4 tetua, Pan Zong, Zhou Jifeng, Hua Yuexing, dan Zhao Hongfu melayang di luar kereta terbang, menatap Dewan Menara Hitam. Sebagai Master Menara dari Dewan Menara Hitam, Xia Zhengrong secara alami tidak senang ketika dia melihat ini. Namun, dia menekan ketidaksenangannya dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Pavilion Langit Jahat datang ke Dewan Menara Hitam? Pan Zong berkata dengan suara yang jelas, Master Pavilion telah datang sendiri. Utusan Qiriyan, utusan Qirilu, Wali Shen, dan Wali Li, kenapa kamu tidak keluar? Xia Zhengrong tetap bergeming. Dia berkata, keempat orang itu dari Dewan Menara Hitam. Mereka bukan milik Pavilion Langit Jahat. Petik 2. Pan Zong menunjuk Xia Zhengrong dan berkata, kurang ajar. Sejak kapan anggota Evil Sky Pavilion kami menjadi anggota Dewan Menara Hitam Anda? Xia Zhengrong berkata, begitukah? Semua orang di domain teratai hitam tahu bahwa mereka adalah anggota Dewan Menara Hitam. Yang paling penting, saya sudah mengatakan mereka milik Dewan Menara Hitam. Saya memiliki keputusan akhir. Petik 2. Pan Zong berkata, Tuan Pavilion saya memiliki keputusan akhir. Katakan pada mereka untuk keluar dengan cepat. Petik 2. Tuan Pavilion Anda. Xia Zhengrong tetap tanpa ekspresi saat dia berpikir, bukankah Master Pavilionmu sudah lama meninggal? Xia Zhengrong melihat kereta terbang di langit dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, kalau begitu, silakan keluar dan mengobrol, Pavilion Master Lu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berpura-pura. Pan Zong berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Master Pavilion. Pada saat yang sama, sebuah suara samar terdengar. Pan Zong. Pan Zong segera berbalik.
Ya, dua kata ini sangat mengejutkan Xia Zhengrong. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara itu? Dia memfokuskan matanya dan memobilisasi primal ki-nya, mencoba merasakan budidaya kultivator di kereta terbang. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari energinya telah bangkit kembali. Berdengung, ledakan, Xia Zhengrong mengalami serangan balik yang besar dan dikirim terbang kembali, memuntahkan seteguk darah. Para pembudidaya Dewan Menara Hitam terkejut. Mereka berseru serempak, Tuan Menara. Berdebar, Xia Zhengrong mendarat di tanah dan menatap kereta terbang dengan ketakutan. Dia menahan rasa sakit dan buru-buru berlutut dengan satu lutut. Salam, Tuan Pavilion Lu. Terlepas dari keterkejutan, hanya ada ketakutan di hati Xia Zhengrong. Sebelumnya, Lu Zhou telah menanam benih ketakutan di dalam hatinya yang menjadi kendala terbesar dalam jalur kultivasinya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan masalah itu, Lu Zhou muncul lagi. Lu Zhou, yang berada di kereta terbang, tidak berbicara langsung dengan Xia Zhengrong. Sebaliknya, dia berkata kepada Pan Zong, waktu dan kesabaran saya terbatas. Pan Zong mengangguk. Aku akan segera menanganinya. Pan Zong melompat dari kereta terbang dan mendarat di depan Xia Zhengrong. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Pan Zong berpikir dalam hati, Tuan. Metode keempat masih yang paling berguna. Xia Zhengrong segera melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Bawa mereka ke sini. Pan Zong mengangguk sebelum dia bertanya, Tuan Menara Xia, bagaimana kabar mereka baru-baru ini? Xia Zhengrong berkata, Dewan Menara Hitam telah mengalami kemunduran sejak insiden demosi besar. Kami kekurangan tenaga kerja. Mereka semua adalah talenta terbaik, bagaimana saya bisa menganiaya mereka? Itu bagus, kata Pan Zong. Tuan Pavilion mengatakan bahwa jika mereka dianiaya, Anda akan dihukum. Tak lama, Yan Zhenluo, Lu Li, Shen Xi, dan Li Xiaomo muncul. Mereka bingung ketika mereka melihat kereta terbang. Pan Zong menyapa mereka dan berkata, Tuan Pavilion sudah lama menunggumu. Ini benar-benar Master Pavilion. Apakah kamu bercanda? Pan Zong hanya berkata, kamu akan tahu apakah aku bercanda atau tidak begitu kamu naik. Mereka berempat mengabaikan Xia Zhengrong dan terbang ke kereta terbang dan mendarat di geladak. Ketika mereka melihat Lu Zhou di kabin, mereka berlutut. Reaksi Lu Li adalah yang terbesar ketika dia melihat Lu Zhou. Bagaimana mungkin dia tidak senang melihat leluhurnya? Pavilion Tuan Lu. Tidak perlu formalitas, kata Lu Zhou tanpa nada. Mereka berempat berdiri. Sudah lama sejak mereka mendengar suara yang akrab ini. Jika bukan Lu Zhou, siapa lagi? Pada saat ini, Lu Zhou memanggil Xia Zhengrong. Ya, bubarkan Dewan Menara Hitam sekarang, kata Lu Zhou. Pan Zong hanya menatap Xia Zhengrong tanpa berkata-kata sebelum dia terbang kembali ke kereta terbang. Semua orang di kereta terbang tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Kemudian, kereta terbang itu terbang menjauh. Tidak perlu membuang kata-kata ketika seseorang memiliki kekuatan mutlak. Adapun apa yang Xia Zhengrong putuskan untuk dilakukan, itu adalah urusannya selama dia bisa menerima konsekuensinya. Kereta terbang di langit, dengan mudah melewati 3.000 prasasti Dao dan penghalang. Xia Zhengrong menatap langit tanpa kata untuk waktu yang lama dengan linglung. Tuan Menara, apakah dia mencoba menakuti kita? Begitu kata-kata ini diucapkan, Xia Zhengrong berbalik dan menamparkan orang yang mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia berkata, kumpulkan semua anggota inti menara atas. Dipahami. Domain teratai hijau. Di Aula Pelatihan Selatan. Qin Renyu, yang telah menerima berita itu, masih tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata, beritahu dia bahwa Pavilion Master Lu telah kembali. Dipahami. Ketika Qin Nainai menerima berita itu, dia segera bergegas ke Aula Pelatihan Selatan. Ketika dia melihat Qin Renyu, dia bertanya langsung, Tuan Qin yang mulia, apakah Tuan Pavilion Lu benar-benar kembali? Qin Renyu mengangguk. Ya, itulah yang dikatakan surat itu, tetapi kebenarannya belum ditentukan. Saya tidak berada di Aula Pelatihan Selatan kemarin jadi saya terlambat mengetahuinya. Petik 2. Qin Naihe mengangguk. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya pada Qin Renyu dan berkata, Tuan Qin yang mulia, saya. Qin Renyu melambaikan tangannya dan menyela, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tidak peduli apa,
Anda pernah menjadi murid klan Qin. Paviliun Langit Jahat dan klan Qin terikat pada tali yang sama. Pergi. Qin Naihe berlutut dan membungkuk. Setelah melihat ini, Qin Renyu buru-buru mengangkat Qin Naihe. Kultivasi Anda saat ini sudah sedikit lebih tinggi dari milik saya. Masa depan Anda tidak terbatas. Tidak perlu bagimu untuk berlutut padaku. Ada hierarki antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Bagaimana saya bisa mengacaukannya? Qin Naihe berkata sambil tersenyum. Semakin Qin Naihe bertindak seperti itu, semakin Qin Renyu merasa seperti di masa lalu. Jika dia hanya mempertimbangkan pendapat Qin Naihe saat itu, klan Qin tidak akan berakhir dalam situasi ini. Tapi sekali lagi, itu tidak sepenuhnya buruk. Saat Qin Naihe hendak pergi, sosok ilusi muncul di pintu masuk aula. Tuan Qin yang mulia, bagaimana kabarmu? Bab 1579 Sekelompok Orang Aneh 1. Qin Renyu menoleh untuk melihat sumber suara dengan kaget. Qin Renyu dan Qin Naihe keduanya adalah Tuan yang mulia. Qin Naihe mendapat bantuan dari tanah Great Void sehingga peningkatannya selama bertahun-tahun telah melampaui Qin Renyu. Duo ini dapat dengan jelas merasakan energi khusus di luar aula pelatihan. Keduanya tidak bisa lebih akrab dengan suara itu. Kakak Lu, apakah itu benar-benar kamu? Qin Renyu sangat terkejut. Saat Qin Renyu hendak berjalan keluar, energi khusus menyapu ke ruang pelatihan. Wajah dan aura yang familiar itu. Jika ini bukan Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat lalu siapa lagi? Qin Naihe berlutut dengan satu lutut segera dan berkata, Qin Naihe menyapa Master Paviliun. Bangkit, Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, orang-orang dari Evil Sky Paviliun berjalan satu demi satu. Pada saat yang sama, Qin Renyu berkata kepada murid-murid klan Qin yang menunggu di luar aula pelatihan, cepat. Siapkan anggur yang baik dan pesta yang mewah. Aku ingin mentraktir teman lamaku hari ini. Tidak perlu bersusah payah, kata Lu Zhou sambil duduk di samping, kamu dan Qin Naihe telah memberikan kontribusi besar agar Paviliun Langit Jahat aman selama ini. Itu yang harus saya lakukan, kata Qin Renyu sambil menghela nafas, sayangnya, kekuatan saya terbatas. Ada banyak orang di Evil Sky Pavilion, dan aku tidak bisa melindungi semua orang. Qin Naihe menimpali dari samping, selama 100 tahun terakhir, para pembudidaya dari domain teratai hijau dan domain lainnya juga menjadi lebih kuat. Kebanyakan dari mereka memiliki 16-17 grafik kelahiran. Dengan ini, posisi klan Qin di domain Lotus Hijau tidak sepenuhnya berada di atas. Terlebih lagi, ada Great Void yang mengawasi mereka. Perasaan itu seperti memegang pisau di punggung mereka. Itu tidak mudah bagimu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kata Lu Zhou, jika kamu punya permintaan, kamu bisa mengatakannya. Qin Renyu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu membicarakan ini di antara teman-teman. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bagi persahabatan kita. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Qin Renyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Rumor kematianmu tersebar luas di dunia kultivasi. Petik 2. Saya berkultivasi tertutup, jawab Lu Zhou dengan sangat sederhana. Tidak heran, Qin Renyu menghela nafas. Paviliun Langit Jahat tidak memiliki waktu yang mudah selama 100 tahun terakhir. Selain itu, murid-murid Anda dibawa pergi oleh Great Void. Dengan kekuatanku, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Itu bukan salahmu, kata Lu Zhou, karena aku kembali. Aku akan membawa semuanya kembali. Qin Renyu tertawa. Saudara Lu, Anda telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Anda pasti telah membuat kemajuan besar lagi. Petik 2. Kultivasi Lu Zhou adalah kombinasi dari avatar emas dan biru. Meskipun dia memiliki kekuatan makhluk tertinggi, dia belum menjadi makhluk tertinggi sejati. Saat ini, ia hanya memiliki 27 grafik kelahiran, dia masih perlu mengaktifkan 9 bagan kelahiran lainnya untuk menjadi makhluk tertinggi. Qin Renyu terus bertanya, apa yang Anda rencanakan selanjutnya, saudara Lu? Setelah keluar dari jurang, Lu Zhou sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah memastikan keselamatan murid-muridnya. Kemudian, dia akan mencoba mengaktifkan semua 36 bagan kelahiran secepat mungkin untuk menjadi makhluk tertinggi sejati. Setelah berada di jurang selama 100 tahun, dia dapat mengatakan bahwa tidak akan menjadi masalah untuk mengaktifkan 9 grafik kelahiran yang tersisa. Selama dia memiliki hati kehidupan berkualitas tinggi yang cukup, tidak akan ada masalah sama sekali.
Akhirnya, Lu Zhou menjawab Qin Renyu, aku akan naik ke langit. Qin Renyu terkejut. Kamu akan naik ke langit. Tentu saja, jawab Lu Zhou dengan acuh tak acuh. Qin Renyu berkata, sejauh yang saya tahu 4 kaisar, dan penguasa 10 aula Great Void dan kuil suci semuanya adalah makhluk tertinggi. Ada juga 12 orang suci Dao. Saudara Lu, apakah Anda bercanda dengan saya? Lu Zhou memandang Qin Renyu tanpa berkedip dan bertanya, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tidak, Qin Renyu tertawa. Duo itu terus mengobrol lebih lama setelah itu. Entah bagaimana, rasanya ada sesuatu yang hilang sekarang karena 10 murid dari Evil Sky Pavilion tidak ada. Akhirnya, ketika Lu Zhou hendak pergi, Qin Renyu berkata, Saudara Lu, mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Tidak mudah bagiku untuk melihatmu. Anda harus tinggal selama beberapa hari setidaknya. Petik 2. Tidak, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang telah terakumulasi selama 100 tahun terakhir yang harus dihadapi Lu Zhou. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Pergilah, kata Qin Renyu lugas. Dengan itu, Lu Zhou memimpin yang lain dan pergi. Di kereta terbang, Lu Zhou berdiri di samping kemudi dan melihat ke depan ketika dia bertanya kepada semua orang, seperti apa basis kultivasi Anda sekarang? Pan Litian berkata, saya seorang pembelajar yang lambat. Saya baru saja akan menjadi guru yang mulia. Aku sama dengan Pan Tua, jawab Leng Luo. Zuo Yusu berkata, saya lulus ujian kelahiran ketiga saya 3 tahun lalu. Saya sekarang adalah guru yang mulia. Hua Wudao menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung saat dia bertanya-tanya mengapa dia selalu berada di tempat terakhir. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan terus bekerja keras. Pan Zong dan Zhou Jifeng awalnya ingin melapor ke Lu Zhou juga. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata keempat tetua, mereka dengan bijak tutup mulut. Faktanya, sebagian besar dari mereka mendapat bantuan dari tanah Great Void sehingga peningkatan signifikan mereka selama 100 tahun terakhir masuk akal. Qin Naihe menangkupkan tinjunya pada keempat tetua dan berkata, selamat. Ini benar-benar mengagumkan. Kamu juga tidak buruk, kata Pan Litian sambil tersenyum. Pada saat ini, Pan Zong, yang memimpin kemudi, berkata, jalan rahasia ada di depan. Semua orang mengangguk. Setelah memasuki lorong rahasia, kereta terbang muncul di langit. Apakah kita akan pergi ke Fragrant Valley? Memang, kapal terbang itu terbang ke arah Lembah Wangi. Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah 100 tahun. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Sudah seperti ini sejak zaman kuno, kata Pan Litian. Katanya bagus. 1580 sekelompok orang aneh, 2. Lembah Harum. Lu Zhou dengan mudah memimpin semua orang ke Lembah Wangi. Ketika mereka tiba di gedung-gedung kuno, dia menemukan bahwa mereka telah lama bobrok. Hanya beberapa bangunan yang masih dalam kondisi baik. Chen Fu, panggil Lu Zhou. Dia telah menggunakan kekuatan bicara ketika dia berbicara. Dengan ini, suaranya bergema di seluruh Lembah Wangi. Seperti yang diharapkan, banyak sosok terbang keluar dari kedalaman Lembah Wangi. Beberapa pembudidaya terbang juga. Orang pertama yang muncul adalah pemimpin sarang Qin Yuan, para pembunuh Sein kuno, dari 100 tahun yang lalu. Qin Yuan mengenali Lu Zhou secara sekilas dan berkata dengan penuh semangat, tidak suci, Pavilion Master Lu. Qin Yuan mendarat sebelum dia berkata, kamu akhirnya kembali, Pavilion Master Lu. Sarang Qin Yuan menyambut kepulanganmu. Dengan itu, semua binatang buas seperti lebah di belakangnya berubah menjadi bentuk manusia mereka sebelum mereka mendarat di tanah dan berkata serempak, selamat datang kembali, Pavilion Master Lu. Sementara itu, para pembudidaya manusia masih tercengang. Lu Zhou berbalik dan bertanya, Hua Yin, bagaimana tuanmu? Dengan ini, Hua Yin akhirnya pulih kembali. Saat menyebutkan Chen Fu, matanya memerah, dan dia diliputi kesedihan. Tuanku, orang tua itu. Hua Yin tidak menyelesaikan kata-katanya. Lu Zhou mengerutkan kening. Qin Yuan menjelaskan, untuk memperpanjang hidupnya, Chen Fu tidak punya pilihan selain menghancurkan kultivasinya dan menjadi orang tua biasa. Sebagai gantinya, ia memperoleh 35 tahun kehidupan. Dia meninggal 65 tahun yang lalu.
Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Chen Fu pernah menjadi sosok yang berdiri di puncak dalam domain Lotus Kembar. Dia memegang dunia di tangannya, dan reputasi serta statusnya tak tertandingi. Dia berdiri tegak melawan Great Void terlepas dari segalanya. Tidak peduli apa yang dilakukan Great Void, namanya akan selamanya diabadikan di Great Han. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Zhou akhirnya berkata, pimpin jalan. Huayin memberi isyarat mengundang dan memimpin Lu Zhou dan yang lainnya ke dalam hutan. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah kuburan. Kuburan itu tidak besar, tetapi terawat dengan baik. Batu nisan itu diukir dengan kata-kata yang padat. Itu berisi kisah hidup Chen Fu, prestasinya, dan kehormatannya. Kata-kata yang lebih besar berbunyi, makam guru kita, Chen Fu. Lu Zhou memandangi batu nisan itu dalam diam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lu Zhou. Ekspresinya tenang. Karena Lu Zhou tidak berbicara, Huayin dan yang lainnya juga tidak berbicara. Setelah sekitar 15 menit, Lu Zhou menghela nafas. Metode kebangkitan tidak berhasil pada akhirnya. Huayin berkata, Pavilion Master Lu, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Guru berkata bahwa 35 tahun yang diperolehnya adalah waktu yang paling memuaskan baginya. Lu Zhou melirik Huayin. Pada akhirnya, kematian Chen Fu ada hubungannya dengan murid-muridnya juga. Akhirnya, dia bertanya, apakah kamu akan terus tinggal di Fragrant Valley? Huayin menjawab, kami berencana untuk pergi setelah ketidakseimbangan berakhir dan memulai hidup baru. Bagus. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja, kata Lu Zhou sambil mengangguk. Terima kasih, Pavilion Master Lu. Kata-kata ini sudah cukup. Paling tidak, Gunung Embun musim gugur memiliki seseorang untuk diandalkan. Kembali ke gedung kuno, Lu Zhou mengeluarkan hati Qin Yuan dari Fast Sky Bug dan mengembalikannya ke Qin Yuan. Qin Yuan, yang telah mendapatkan kembali jantung hidupnya, secara alami senang. Pada saat ini, semua anggota Evil Sky Pavilion, kecuali para murid, telah kembali. Lu Zhou berkata, Guardian Meng, hubungi Old Four. Meng Changdong mengangguk. Dipahami. Meng Changdong membentangkan lembaran formasi di tanah. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia memikirkan bagaimana dia akan memberitahu Ming Shi Yin bahwa Lu Zhou masih hidup. Dia ingin mengejutkan Ming Shi Yin. Setelah menyalakan jimat, sebuah proyeksi muncul. Pada saat ini, Ming Shi Yin memegang sehelai rumput di antara bibirnya saat dia bersandar di batang pohon, terlihat setengah tertidur. Meng Changdong berseru, Tuan. Keempat, siapa ini? Jangan ganggu aku. Ming Shi Yin berbalik sebelum dia melambaikan tangannya, menyebabkan proyeksi menghilang. Meng Changdong menggaruk kepalanya dengan canggung. Murid jahat, kata Lu Zhou dengan nada mencela. Kemudian, dia berkata kepada Meng Changdong, lagi. Ya, setelah Meng Changdong menyalakan jimat lain, Ming Shi Yin muncul lagi di depan mata semua orang. Punggungnya menghadap semua orang. Kali ini, Meng Changdong telah mempelajari pelajarannya sehingga dia langsung ke intinya dan berkata, Tuan. Keempat, mengapa Anda tidak memberi hormat kepada Master Pavilion? Meng Changdong benar-benar menyerah pada gagasan mengejutkan Ming Shi Yin. Ming Shi Yin tidak bergerak, punggungnya masih menghadap semua orang. Meng Changdong mengangkat suaranya sedikit saat dia berkata lagi, Tuan. Keempat, mengapa Anda tidak memberi hormat kepada Master Pavilion? Ming Shi Yin masih tidak bergerak. Semua orang saling memandang tanpa daya. Akhirnya, Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kemarahan, menurutmu apa yang kamu lakukan? Hanya dengan beberapa kata ini, orang bisa melihat tubuh Ming Shi Yin sedikit gemetar. Bahkan kemudian, dia tidak berbalik. Semua orang menganggap ini membingungkan. Mereka tahu Ming Shi Yin paling takut pada tuannya jadi mengapa dia tidak berbalik. Saat Meng Changdong hendak berbicara lagi, Ming Shi Yin bergerak. Dia perlahan berbalik. Kemudian, dengan ekspresi bingung, dia berkata, siapa kamu? Berhenti menggangguku. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Tuan keempat pasti sudah gila. Mata Ming Shi Yin menyapu semua orang dan berhenti selama kurang dari sedetik pada Lu Zhou sebelum dia berkata, sekelompok orang aneh. Suara mendesing. Proyeksi itu menghilang lagi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang tercengang. Menabrak. Lu Zhou tiba-tiba bangkit. Murid jahat ini. Pavilion Tuan Lu, tolong tenang.
Meng Changdong berlutut dan berkata, mungkin, Tuan keempat lelah dan tidak mengenalimu. Namun, setelah mengatakan itu, bahkan Meng Changdong merasa alasannya terlalu lemah. Oleh karena itu, dia menambahkan, mungkin, dia sedang diawasi oleh seorang ahli dari Great Void, dan dia hanya berakting lebih awal. Betul sekali, itu harus terjadi. Paviliun Master Lu, harap tenang. Kita semua tahu orang macam apa Tuan keempat itu. Dia jelas bukan seseorang yang akan mengkhianati tuannya. Lu Zhou berpikir Meng Changdong ada benarnya. Meskipun murid keempatnya licik, dia selalu bisa diandalkan dan tidak akan dengan mudah mengkhianati sekte tersebut. Apakah perilaku murid keempatnya benar-benar karena kekosongan besar? Meskipun Lu Zhou belum pernah ke Great Void, berdasarkan apa yang dia lihat dari kristal memori yang tidak suci, dia tahu 10 aula dari Great Void sangat rumit. Tidak ada yang berani berbicara ketika mereka melihat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, Qin Naihe berkata, saya pikir Guardian Meng ada benarnya. Para ahli sebanyak awan di Great Void. Tuan keempat memiliki benih kekosongan besar jadi pasti ada orang yang mengawasinya. Lu Zhou bertanya, apakah kamu sudah menghubungi Old Force sebelum ini? Meng Changdong menggelengkan kepalanya. Tidak. Tiba-tiba, Pan Litian berkata, saya pikir Tuan keempat tidak ada di kekosongan besar. Oh, Pan Litian terus berkata, saya hanya tahu gadis kecil itu ada di Great Void. Saya menyaksikan Kaisar Surgawi dan Komandan baru Aola Tu Wei membawanya pergi. Pan Zong mengangguk ketika dia menimpali, saya mendengar bahwa Tuan pertama dan Tuan kedua telah diambil oleh Kaisar Azure. Dengan ini, semua orang mulai berbagi informasi yang mereka ketahui. Ketiga dan Tuan keempat telah diambil oleh Kaisar Merah. Kaisar Putih memiliki nona kelima dan nona keenam. Bab 1581 Murka Surga. Nona ke-9 dan nona ke-10 seharusnya berada di kekosongan besar. Semua orang mengangguk. Jika itu masalahnya, dipastikan bahwa Tuan keempat tidak ada di Great Void, tapi dia bersama Kaisar Merah. Di mana Kaisar Merah? Semua orang menggelengkan kepala. Lagi pula, bagaimana orang biasa bisa mengetahui hal-hal seperti itu tentang orang-orang pada tingkat itu? Lu Zhou mengingat Kaisar Putih yang telah memberinya token ketika dia membawa murid-muridnya ke 10 pilar kehancuran. Dengan itu, Zhao Yue dan Ye Tianxin seharusnya aman. Dia akan pergi dan melihat ketika dia punya waktu karena mereka seharusnya tidak memiliki masalah dengan Kaisar Putih. Adapun Kaisar Azure dan Kaisar Merah, dia tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Sepertinya dia harus mencari mereka terlebih dahulu. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Putri Mulberry. Ada desas-desus bahwa Putri Mulberry adalah Putri Kaisar Merah. Jika itu masalahnya, Putri Mulberry harus mengetahui keberadaan Kaisar Merah. Dengan mengingat hal itu, Lu Zhou berkata tanpa nada, bersiaplah untuk pergi ke pilar kehancuran Jiming. Tanah tidak dikenal. Zhao Hongfu berkata, langkah rahasia yang saya buat saat itu relatif kecil karena saya hanya punya 3 hari untuk menyelesaikannya. Saya khawatir itu tidak akan dapat menampung banyak orang. Petik 2. Meng Changdong berkata, kalau begitu, kita akan pergi berkelompok, tolong lanjutkan membaca di novel ringan, D0TC0M. Semua orang mengangguk. Kapan kita berangkat? Pada saat ini, Qin Yuan melangkah maju bersama yang lain dari sarangnya. Mereka berlutut satu demi satu sebelum dia berkata, Tuan Paviliun, izinkan sarang Qin Yuan mengikuti Anda. Lu Zhou mengingat janjinya kepada Qin Yuan saat itu dan berkata, aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan membangkitkan putrimu. Di mana dia sekarang? Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar ini. Apakah benar-benar ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Qin Yuan berkata dengan penuh semangat, aku akan membawanya ke sini sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Qin Yuan membawa beberapa bawahannya bersamanya dan terbang keluar dari gedung kuno. Tidak lama kemudian, mereka membawa seorang gadis yang tidak sadarkan diri kembali ke dalam gedung. Berdasarkan penampilannya, dia tidak setua itu. Dia tampak seperti wanita biasa yang berusia sekitar 28 tahun. Tubuh dan wajahnya pucat, dan dia tidak memiliki energi vitalitas. Bahkan, aura kematian yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Meskipun demikian, dia sangat terpelihara dengan baik. Qin Yuan berkata, saat itu, saya menggunakan mutiara laut abadi untuk mencegah tubuhnya membusuk. Itu sebabnya dia sangat terpelihara dengan baik. Petik 2.
Meskipun semua orang telah melihat dan mengalami banyak hal, ketika mereka melihat wanita itu, mereka masih merasa kasihan. Semua orang memandang Lu Zhou. Semuanya terserah dia sekarang. Namun, mereka semua ragu. Apakah benar-benar ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Secara teoritis, itu harus mungkin. Lagi pula, ada Yu Zhenghai, yang berasal dari klan Wuqi, sebagai contoh. Mungkin, jika seseorang dapat mengungkap rahasia tubuh Yu Zhenghai, seseorang akan dapat menemukan cara untuk membangkitkan orang mati. Contoh lain adalah Fire Phoenix yang terlahir kembali melalui api. Metode dan kekuatannya mungkin berbeda, tetapi esensinya sama, mereka bisa dibangkitkan. Para pembudidaya selalu sangat percaya bahwa tidak mungkin untuk hidup selamanya. Mereka akan mati karena usia tua pada akhirnya, ini adalah kematian sejati atau kematian alami. Ini adalah belenggu yang belum rusak sampai sekarang. Lu Zhou berdiri di samping dan berpikir sejenak. Dapatkah gulungan kebangkitan menghidupkan kembali orang mati? Terakhir kali Lu Zhou menggunakannya pada Shibuya, itu berakhir dengan kegagalan. Namun, sekarang kultivasinya telah meningkat pesat, dan avatar birunya telah mengalami perubahan kualitatif yang sangat besar, dia mungkin bisa berhasil kali ini. Lu Zhou memandang Qin Yuan dan berkata, kamu harus mengerti satu hal. Menghidupkan kembali orang mati adalah tindakan yang menantang surga. Ini mungkin tidak berhasil. Qin Yuan berlutut. Pavilion Master Lu, setidaknya cobalah. Jika tidak berhasil, maka tidak apa-apa. Lagi pula itu tidak bisa lebih buruk dari situasi saat ini. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, Putri Qin Yuan sudah mati, dan Qin Yuan sudah lama kesakitan, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika mereka memberikannya? Mencoba. Baik, Lu Zhou mengangguk. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Semua orang diam-diam mundur ke samping dan memberi jalan bagi Lu Zhou. Sejak dia keluar dari pengasingan, mereka telah melihatnya beraksi sehingga mereka tidak tahu seperti apa kultivasinya sekarang. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi saat mereka memandangnya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou mendorong tangannya yang bersinar. Gadis muda itu melayang di udara. Mengenakan gaun panjang seperti ibunya, dia tampak seperti seorang putri yang tertidur. Tak lama kemudian, busur listrik biru seperti naga samar muncul di tubuhnya. Itu melintas bolak-balik dan mengitarinya 2 kali sebelum melonjak ke tubuhnya melalui gelabelanya. Sebuah teratai biru segera muncul di gelabelanya sebelum mulai berkedip. Ketika Qin Yuan melihat teratai biru, dia semakin bersemangat. Di seluruh dunia, hanya yang tidak suci yang memiliki dan dapat mengendalikan teratai biru. Di seluruh dunia, hanya yang maha suci yang dapat mematahkan belenggu langit dan bumi. Yang tidak suci adalah satu-satunya harapannya untuk menghidupkan kembali putrinya. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat. Lu Zhou menjentikkan tangannya, dan sebuah gulungan terbang keluar. Semua orang melihat gulungan itu, tetapi mereka tidak dapat melihat isinya. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegah mereka untuk melihatnya. Lu Zhou mendorong kedua tangannya keluar saat untaian kesadarannya memasuki gulungan itu. Sekali lagi, dia muncul di dunia yang gelap dan luas di mana tidak ada apa-apa. Sama seperti sebelumnya, suara yang tidak suci terdengar di telinganya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Lu Zhou mendengar kata-kata ini 3 kali. Setelah beberapa saat, tidak, aku menolak untuk menerima ini. Kata-kata ini bertentangan dengan kata-kata sebelumnya. Lu Zhou berpikir itu berarti yang tidak suci tidak setuju dengan kata-kata, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Itu juga berarti bahwa Yang Maha Kudus kemungkinan besar telah menemukan jalan menuju kehidupan kekal daripada metode kebangkitan. Hidup selamanya lebih sulit daripada menghidupkan kembali orang mati. Kesadaran Lu Zhou melayang di kegelapan tak berujung. Dia membiarkannya berkeliaran sampai dia melihat cahaya keemasan di kejauhan. Ketika kesadarannya akan mencapai cahaya keemasan, dia didorong kembali oleh energi seperti gelombang. Seolah-olah mereka tidak ingin manusia mendekat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di telinganya. Hanya dengan menjadi dewa tertinggi surgawi aku bisa mendekati batu jasa. Kalau tidak, tubuh dan jiwaku akan hancur. Berdengung. Cahaya keemasan tiba-tiba meningkat dan meledak dengan tanda emas, menerangi kegelapan seperti matahari yang terik. Lu Zhou melihat dunia yang membentang puluhan ribu mil. Itu seindah lukisan, itu seperti musim semi yang mekar penuh. Namun, hanya dalam beberapa saat, kegelapan kembali.
Cahaya dari batu prestasi berangsur-angsur redup serta rune emas terbang ke segala arah. Di gedung kuno, semua orang melihat pemandangan ajaib. Mereka melihat rune emas terbang keluar dari Resurrection Scroll satu demi satu. Rune dipenuhi dengan energi vitalitas saat mereka memasuki tubuh wanita muda itu. Semua orang berseru kaget. Ini adalah metode kebangkitan. Semua orang bersemangat. Pada saat ini, lembah wangi mulai bergetar. Semua orang saling memandang. Panlitian memerintahkan, sebarkan dan lindungi Pavilion Master. Dipahami, semua orang terbang keluar dan menjaga 8 arah yang berbeda. Orang-orang dari Pavilion Langit Jahat, Sarang Qin Yuan, dan murid Gunung Embun Musim Gugur semuanya berjaga-jaga. Tanah terus bergetar. Luli mengerutkan kening saat dia menghela nafas. Membawa orang mati untuk hidup adalah menentang surga itu sendiri. Dengan melakukan ini, apakah kita mendatangkan murka surga?